Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke teorema total dan bias ya. Ini kita lihat di sini. Jika kita punya himpunan B1, B2, B3 sampai ke BK dan himpunan ini saling asing ya, yang merupakan sekatan atau partisi dari ruang sampel S dengan peluang BI itu tidak sama dengan 0 untuk I-nya 1, 2 sampai ke K. Ya, jadi semua ini tadi saya punya kan himpunan B1, B2, B3 sampai ke BK. Nah, ini peluangnya tidak sama dengan 0 semuanya ya. Maka untuk setiap peristiwa A anggota S itu berlaku seperti ini. Peluang A itu sama dengan jumlahan peluang BI irisan A untuk I-nya 1 sampai ke K. Ini maksudnya sigma ini paham ya di sini ya. Jadi di sini berarti peluang B1 saya jabarkan di sini. Irisan A itu ditambah dengan peluang B2 irisan A sampai ke ini ditambah sampai ke peluang BI BK ya, karena ini dari 1 sampai ke K, jadi yang berjalan itu I-nya ini berjalan 1, 2 gitu, 3 sampai ke K ya, irisan A. Oke. Jadi peluang A-nya itu akan sama dengan ini, peluang B1 irisan A ditambah peluang B2 irisan A ditambah peluang B3 irisan A dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga akan sama dengan atau ekuivalen dengan dari peluang bersyarat kemarin kan kita punya peluang B irisan A itu sama dengan ya di peluang bersyarat kemarin kita punya peluang B irisan A itu sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B gitu kan ya. Oke. Nah, ini kalau di peluang bersyarat kita hanya punya 2 himpunan, di sini kita punya lebih dari 2 himpunan ya. Oke. Nah, kemudian di sini bentuk ini tadi itu ekuivalen dengan ini jadinya ya kan. Ini kan sama nih dari yang peluang bersyarat, jadi saya juga punya ini itu akan sama dengan ini saya jabarkan ya yang bentuk yang ini ya, peluang B1 dikali peluang A dengan syarat B1 itu sudah terjadi atau kemudian ditambah dengan peluang B2 ya, di sini yang berjalan adalah I-nya 1 sampai ke K ya. Jadi di sini mulai dari 1. Peluang B2 kali peluang A dengan syarat B2 dan seterusnya sampai ke K. Peluang B K kali peluang A dengan syarat B K. Oke. Kita lihat ilustrasinya di sini ya. Ini adalah ruang sampelnya. Ini yang segi 4 nih ruang sampelnya. Nah, ini B1, jadi B1 tadi saya naikkan dulu. Oke. B1, B2, B3 ya. Tadi disebutkan merupakan sekatan partisi dari ruang sampel. Jadi dia mempartisi menyekat ruang sampel nih. Perhatikan nih bagiannya dari B1, ini B2, ini B3. Jadi dia menyekat si ruang sampel ini. Nah, kemudian ini ada peristiwa A di sini. Yang kuning ini adalah peristiwa A. Oke.
Nah, sehingga bagian ini saya arsir aja ya. Nah, bagian ini adalah A, hapus biar enggak. Nah, itu adalah A iris B1. Yang bagian ini, yang ini sampai sini ya. Ini adalah A iris B2 dan yang ini adalah A iris B3. Sehingga di sini kita kalau mengikuti teorema ini, teorema total ini, maka saya akan punya peluang A-nya di sini itu akan sama dengan sigma I-nya dari 1 sampai 3. Sigma 1 sampai 3 peluang B I iris A. Oke, ini kan sama dengan peluang B1 iris A yang ini ditambah peluang B2 iris A ditambah peluang B3 iris A ya. Jadi di sini I-nya 1 sampai 3 jadi ya 1 2 3 sudah stop. Oke. Jadi peluang B1 irisan A ditambah peluang B2 irisan A ditambah peluang B3 irisan A. Jadi bagian ini peluang dari bagian ini ditambah dengan peluang dari yang ini ditambah nah, tuh ya katanya nih jadi totalnya kan A tuh ya. Oke. Secara general ini kalau tadi saya ambilnya 1 2 3 yang di sini ini I-nya 1 2 3 sampai ke K ya. Sampai ke N ini. Nih, di sini simbolnya N. Sampai ke N di sini ada N himpunan, ada N partisi di sini, misalnya seperti itu. Oke, ini similar tadi untuk mencari peluang A-nya tinggal di sini dia sampai ke N, berarti di sini nanti ditambahnya ya sampai N gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Similar dengan yang ini nanti ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi kalau kita punya informasinya kita tahunya itu peluang B irisan A, ya kita bisa cari peluang A-nya itu menggunakan peluang B irisan A. Tapi kalau yang kita tahu itu adalah peluang BI dan peluang A dengan syarat BI, ya kita gunakan yang ini. Oke, kita ke next slide. Ini kok nggak mau pindah nih. Nah, di sini kita akan melihat teorema Bayes ya dengan menggunakan peluang bersyarat yang telah kita pelajari sebelumnya. Itu kan kita punya ini ya, peluang bersyarat itu peluang BN dengan syarat A itu akan sama dengan peluang A dengan syarat BN dikalikan peluang BN dibagi dengan peluang A. Ya. Ini sebelumnya kan begini ya. Oke. Peluang B dengan syarat A itu kan sama dengan peluang B iris A dibagi dengan peluang A. Nah, ini sendiri itu akan sama dengan peluang A dengan syarat B dikali dengan peluang B. Ya, ini yang bawah tetap peluang A. Nah, substitusikan probabilitas total ke PA tadi nih di peluang A-nya ini kita ganti dengan yang ini tadi apa yang di slide sebelumnya itu di sini
A-nya adalah dari teorem probabilitas total itu kan kita punya A-nya sigma I sama dengan 1 sampai ke N peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini, ini kita ganti. Ya, kita ganti peluang A-nya dengan ini sehingga kita dapat nih. Ya kan? Oke, ini kita ganti itu. Jadi kita punya seperti ini. Ini kalau kita uraikan bentuk ini akan jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah teorema Bayes, biasa disebut dengan teorema Bayes. Oke. Kita lihat contohnya. Perkantoran biasanya membutuhkan tenaga listrik yang cukup agar semua aktivitas pekerjaan terjamin dari adanya pemutusan arus listrik. Nah, di sebuah perkantoran itu digunakan dua sumber listrik, yaitu sumber listrik PLN dan generator, sehingga ketika PLN padam, dia otomatis akan menggunakan generator gitu ya. Kemudian masalah yang selama ini mengganggu itu adalah ketidakstabilan arus, baik dari PLN maupun generator yang akan merusak peralatan listrik. Ya. Nah, selama beberapa tahun terakhir diketahui bahwa probabilitas terjadinya listrik padam itu adalah 0,1, artinya peluang si kantor ini menggunakan listrik menggunakan PLN itu adalah 0,9 karena kan si generatornya itu kalau listrik padam saja dia pakai kan, jadi untuk generatornya 0,1, untuk menggunakan arus listriknya 0,9. Oke. Nah, kemudian di sini bila digunakan listrik PLN, peluang terjadi ketidakstabilan pada arus itu adalah 0,2, dan bila digunakan listrik PLN, peluang terjadi ketidakstabilan pada arus itu 0,3. Nah, kondisi ini bisa saya gambarkan seperti ini ya, sebagai ilustrasinya. Jadi dapat diilustrasikan seperti ini. Ini sumber listriknya, yaitu tadi ada 2 kan ya. Jadi ini ruang sampelnya, yaitu ada yang mungkin itu kita pakai listrik PLN dan atau kita pakai listrik dari pakai listrik bersumber dari generator gitu ya. Kemudian ini A-nya itu adalah terjadinya kejadian peristiwa terjadinya ketidakstabilan arus yang A ini. Oke. Nah, ini E iris A. Ya, yang ini adalah jadi yang peristiwa listrik PLN digunakan itu disimbolkan dengan E, peristiwa listrik generator digunakan itu disimbolkan dengan E komplement di sini ya. Dan ini adalah irisannya. Oke. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa peluang kita menggunakan listrik bersumber dari PLN itu 0,9 dan menggunakan generator itu 0,1. Kemudian tadi di sini disebutkan bahwa ya, bila digunakan listrik PLN, peluang terjadi ketidakstabilan pada arus adalah 0,2. Nah, di sini berarti ini adalah merupakan peluang bila
dia digunakan ini listrik PLN. Kan bila digunakan listrik PLN ini sebagai syarat, nah itu diketahui maka peluang terjadi ketidakstabilannya, jadi ketidakstabilan arusnya tadi kita simpulkan A, ini adalah 0,2. Oke. Nah, yang ini bila yang digunakan adalah listrik generator, berarti E komplement, itu peluang terjadi ketidakstabilan pada arus itu ini peluang terjadi ketidakstabilan pada arus ini sama dengan 0,3. Jadi di sini ya dari soal itu kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini peluang kita menggunakan listrik PLN, ini peluang kita menggunakan listrik kantor tersebut menggunakan listrik generator, ini peluang kantor tersebut bila digunakan listrik PLN, nah peluang terjadi ketidakstabilan arus itu adalah besar ini 0,2 dan bila kantor tersebut menggunakan listrik generator, peluang terjadi ketidakstabilan arusnya adalah 0,3. Oke, nah saya lihat. Oke, nah peristiwa ini, peristiwa A ini kan tadi irisan, dia kan saling asing nih ya, E dengan E komplement ini kan saling asing. Jadi yang penggunaan listrik PLN dengan listrik generator itu kan saling asing, tidak bisa terjadi bersama-sama gitu. Karena ketika listrik PLN-nya padam, baru yang si generatornya menyala gitu kan. Nah, jadi ini kita bisa, ini kan dia mempartisi himpunan, si E ini mempartisi himpunan ruang sampel nih ya. Jadi dia mempartisi ruang sampel ini. Oke. Nah, kemudian kejadian ini, kejadian E iris A dan E komplement iris A ini juga tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi ini saling asing, ya kan? Nah, dengan menggunakan teorema total, kita bisa menghitung peluang A. Jadi kita bisa menghitung peluang terjadi ketidakstabilan arus. Ya, dengan cara di sini sama dengan peluang E iris A. Tadi kita lihat lagi di ini ya, di peluang total tadi union E komplement iris A gitu. Nah, di sini karena dia saling asing, maka ini akan sama dengan peluang E iris A ditambah peluang E komplement iris A. Nah, kita nggak punya nilai ini. Yang kita punya adalah nilai peluang A dengan syarat E dan peluang A dengan syarat E komplement. Nah, makanya tentu ini kita rubah menjadi seperti ini dengan teorema total tadi ya. Ini kan ekuivalen ya, peluang E iris A itu ekuivalen dengan peluang A dengan syarat E dikali peluang E komplement iris A itu ekuivalen dengan peluang A dengan syarat E komplement kali peluang E komplement. Nah, ini kita bisa isikan ganti warnanya. Sama lagi deh. Ini sama dengan nilai ini kita sudah punya peluang A dengan syarat E komplement itu adalah 0,2. Ini 0,2 terus dikali dengan
peluang E-nya di sini 0,9 ditambah peluang A dengan syarat E komplementnya itu adalah 0,3 dikali peluang E komplementnya adalah 0,1. Sehingga kita dapat di sini 0,18 ditambah 0,03. Sehingga kita punya peluang ini terjadi ketidakstabilan arus itu adalah 0,21. Oke, bisa dipahami ya.